괜찮아. 괜찮아요. 괜찮아. 괜찮아. Latar belakang terjadinya perlawanan Mataram adalah tindakan VOC yang memonopoli perdagangan, dan VOC menjadi penghalang Sultan Agung dalam mewujudkan cita-citanya, yaitu mempersatukan Pulau Jawa di bawah kekuasaan Mataram. Sultan Agung mengadakan penyerangan ke Batavia pertama kali pada tahun 1628. Pasukan pertama dipimpin oleh Temenggung Bahuresko, adapun pasukan kedua dipimpin oleh Temenggung Agul-Agul dan Dipati Ukur. Namun, serangan tersebut mengalami kekalahan. Kegagalan serangan pertama tidak mengendurkan semangat melawan Belanda. Sultan Agung menyusun kembali kekuatan untuk melakukan serangan kedua dengan matang dan cermat pada tahun 1629. Sultan Agung kembali menyerahkan Batavia untuk kedua kalinya di bawah pimpinan Dipati Puger dan Adipati Purbaya. Serangan kedua juga mengalami kegagalan sebab persiapan Sultan Agung telah diketahui oleh VOC. Undang-undang persiapan makanan Sultan Agung dibakar oleh VOC. Dalam peperangan pemimpin VOC meninggalkan akibat penyakit kolera. Tokoh-tokohnya yaitu yang pertama ada Sultan Agung Hanyokrokusumo dari 1593 sampai 1645. Yang kedua ada Sultan Agung Tirtayasa dari 1631 sampai 1692. Yang ketiga ada Siki Suptajul Kawati dari 1626 sampai 1699. Yang keempat ada Untung Suropati dari 1660 sampai 1706. Yang kelima ada Mangkunegara I dari 1725 sampai 1795. Yang keenam ada Sri Sultan Hamengkubuwono I dari 1755 sampai 1792. Yang ketujuh ada Sultan Nungku dari 1738 sampai 1805. Yang kedelapan ada Sultan Hasanuddin dari 1631 sampai 1670. Yang kesembilan ada Elan Maduku Keleng dari 1700 sampai 1765. Yang ke-10 ada Raja Haji Pasabilillah dari 1725 sampai 1784. Dampaknya adalah Mataram menjadi terpecah belah karena setelah Sultan Agung wafat dan digantikan oleh anaknya yaitu Amangkurat I. Karena Amangkurat bersahabat, jadi VOC menguasai monopoli atau mencampuri urusan kerajaan. Kerajaan Mataram adalah salah satu kerajaan yang berdiri di masa penjajahan Belanda. Seperti layaknya kerajaan lain, kerajaan ini juga menentang monopoli perdagangan VOC. Salah satu sultan yang menentang VOC adalah Sultan Agung. Di masa pemerintahan Sultan Agung juga kerajaan Mataram mengalami perkembangan yang sangat pesat. Penyerangan pertama Mataram ke VOC masih mengalami kegagalan. Penyerangan kedua terjadi di tahun 1629. Penyerangan ini berhasil membuat benteng Hollandia runtuh. Lalu, bagaimana kelanjutannya? Saat kerajaan Mataram mengepung benteng Bomel, terdengar berita kalau jenderal VOC itu, yaitu C.P. Quyen, sudah meninggal. Kejadian ini terjadi di tanggal 21 September 1629. Dalam situasinya yang sangat kritis, Belanda semakin marah dan semakin brutal dalam menghadapi serangan Mataram. Dengan menyiapkan persenjataan yang lebih baik dan lengkap, Belanda dapat menangkal serangan dari Mataram. Pasukan Mataram semakin melemah dan akhirnya kembali ke Mataram.